Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama beribadah, memperoleh kekuatan dari firman Tuhan, dan mungkin juga teguran-teguran yang dapat kita peroleh dari firman Tuhan, yang dapat membantu kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Dalam dunia banyak hamba pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa, tapi juru selamat kita besarlah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh sepanjang masa yang sebelum kita pegang teguh pengharapan dan tetap percaya. Meski tajam panah setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia, yang kalahkan dunia, yang kalahkan dunia. Amin. Kita percaya dan itulah yang mengalahkan dunia. Satu lagu yang telah dibawakan oleh kuartet dari Tumoto. Terima kasih untuk Jelan dan sahabat-sahabat yang telah membawakan lagu yang indah tadi. Baik, kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy. Silakan, Saudari Lucy. Kita berdoa. Segala kepujian dan hormat hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kami datang kepadamu, kami memuji, kami membesarkan Engkau. Karena Engkau saja Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami besarkan. Kami datang kepadamu pada jam malam hari ini, pada pagi hari ini di Indonesia, Tuhan. Inilah kehidupan kami semua umat-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami untuk diisi dengan firman-Mu, Tuhan. Supaya kami bisa boleh selalu memandang kepada Engkau. Engkaulah contoh teladan yang baik bagi kami. Tolong kepada kami, Tuhan, supaya kami bisa memandang kepada Engkau dan kami bisa berbuah-buah di dalam kasih. Supaya kami boleh menjadi berkat juga bagi sesama kami. Berbicaralah kepada kami serahkan Pendeta Stephen Rantung ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang selalu menyampaikan, membagikan firman-Mu kepada kami. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan untuk kami semua juga Tuhan, supaya kami bisa berkonsentrasi kepada firman-Mu dan kami melaksanakan firman-Mu hingga hidup kami boleh diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau ampuni segala kesalahan kami
Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Saudari Lucy yang sudah membawakan doa buka kita pada saat ini. Baik, saudara sekalian, seperti yang kita sudah mulai bahas pada tadi malam waktu New Jersey ya. Kita sudah membahas tentang dosa Musa dan kita sudah membahas bagaimana pertengkaran yang terjadi, orang-orang Israel bertengkar. Orang-orang Israel bertengkar kepada Musa dan kita tidak lain itu mereka adalah bertengkar kepada Allah. Dan kita sudah membahas sedikit di tambahan kita kenapa pertengkaran itu bukanlah sesuatu hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kita berfokus secara lebih khusus kepada kenapa Musa itu yang harus apa? Kok satu dia punya apa ya? Satu kesalahannya itu kok begitu hebat, dia harus dihukum, dia tidak dapat apa ya? Dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Walaupun nanti kita akan lihat besok malam kita akan melihat bagaimana kematian Musa dan kebangkitan Musa dan hal-hal yang indah yang walaupun dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi ada yang lebih hebat yang telah Tuhan siapkan. Tapi baginya. Jadi pada saat ini mari kita masuk tentang dosa Musa bagiannya yang kedua. Ya. Dosa Musa bagian yang kedua. Baik saudara sekalian, pelajaran kita bacalah lagi. Bacalah lagi dikatakan, bacalah lagi Bilangan 20 ayat 12 dan 13 ya. Bacalah kembali ayat ini untuk kemudian kita melihat ya alasan spesifik apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena apa yang dia lakukan. Nanti kita akan lihat bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi sebelum dia melakukan sesuatu ada yang juga dia telah lakukan ya. Oke. Alasan spesifik apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena apa yang dia telah lakukan. Bilangan 20 ayat 12 sampai 13 katakan tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, dan apa? Dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku ya. Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang-orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba. Kenapa? Kita sudah pelajari rib dari malam ya. Pertentangan atau pertengkaran ya. Mereka menentang Allah. Jadi Meriba ya. Demikian diberikan pada itulah mata air Meriba tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ulangan 31 ayat 2 katakan, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini Musa kembali mengulangi karena apa yang telah terjadi di dalam kitab Bilangan tersebut. Dia tidak akan melewati atau pergi ke tanah perjanjian tersebut. Ulangan 34 ayat 4 juga Musa kembali berkata, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Tapi aku mengizinkan engkau untuk melihatnya dan dengan matamu sendiri kau dapat lihat. Tetapi engkau, Tuhan katakan kepada Musa, engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, menurut ayat ini, dosa Musa itu sebenarnya lebih dari sekedar usahanya sendiri untuk mengambil tempat Tuhan. Kita sudah baca ya tadi malam ya. Waktu New Jersey bagaimana dikatakan, oh kami akan keluarkan air tersebut. Itu bukannya Musa dan Harun, tapi Tuhan ya. Nah itu sudah hal yang cukup buruk ya untuk mengambil tempat Tuhan yang sudah cukup buruk. Tapi dia juga menunjukkan kurangnya iman. Kita lihat bagaimana orang-orang yang pemimpin rohani sekalipun kadang-kadang harus bergumul dengan iman mereka. Siapapun kita terus seringkali bergumul dengan percaya, gimana caranya untuk percaya kepada Tuhan ya. Dia juga katakan menunjukkan kurangnya iman yang bagi seorang seperti Musa tidak dapat dimaafkan. Kenapa tidak dapat dimaafkan? Kenapa kita sering dengar ya, kepada orang yang memiliki hak-hak istimewa lebih banyak dituntut dari mereka ya. Those with privilege comes responsibility. Tanggung jawabnya itu jadi lebih besar ya. Dia tidak dapat dimaafkan lagi. Dan lagi ini adalah dari seorang yang dari semak belukar sampai selanjutnya, dia selalu, Musa memiliki pengalaman dengan Allah yang tidak seperti kebanyakan orang, namun walaupun dia ya berhadapan muka dengan muka, kita sudah lihat hebatnya Musa itu daripada nabi lain, Tuhan berhadapan muka dengan Musa ya. Namun menurut teks ini, namun menurut teks ini Musa tidak percaya kepadaku, yang artinya Musa menunjukkan kurangnya
iman pada apa yang telah Allah katakan, dan sebagai akibatnya dia gagal untuk menunjukkan kekudusan Allah di hadapan anak-anak Israel. Nah, dengan kata lain, seandainya Musa tetap tenang, tidak marah, tidak gusar, tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya, yaitu apa yang Tuhan katakan, itu yang dia lakukan. Menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kemurtatan mereka, maka dia akan memuliakan Tuhan di hadapan umatnya, dan sekali lagi menjadi teladan bagi mereka. Jadi kata inti kenapa Tuhan harus hukum, karena dari setiap pemimpin itu seringkali kita katakan, wah jangan ikut saya dong. Saya kan manusia juga seperti Anda harus mengikut Yesus. Nah, seringkali kita pemimpin-pemimpin pendeta seringkali kita berlindung di balik kata, oh mari kita lihat Yesus. Tapi jangan juga hati-hati ya, betul kita semua manusia, kita semua bergumul dengan iman, kita semua termasuk saya pendeta dan siapa saja bergumul dengan iman kita. Tetapi sebagai orang yang diberikan hak istimewa untuk memimpin seperti Rasul Paulus, dia mesti bergumul dengan dosanya, sekalipun Rasul Paulus, tapi dia katakan ikutlah aku, karena aku sudah mengikut Yesus. Dengan kata lain, seperti Rasul Paulus kita harus katakan, kita harus menjadi teladan juga. Kita harus dapat apa? Sebagai pemimpin harus dapat memimpin. Sebagai pemimpin harus bukan hanya berkhotbah, memberitakan firman, lalu kita tidak ikut firman tersebut. Kita harus apa ya? Kita juga harus menjadi pelaku firman. Jadi harus menjadi teladan bagi mereka. Musa dituntut untuk menjadi teladan bagi mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Perhatikan juga. Pelajaran sahabat kita katakan, perhatikan juga bagaimana Musa telah melanggar apa yang Tuhan perintahkan secara khusus untuk dia lakukan. Bilangan 20 ayat 8 kalau kita baca ya, apa yang Tuhan perintahkan pada Musa untuk dilakukan, tetapi apa yang kemudian Musa lakukan sebagai gantinya. Bilangan 20 ayat 8 dikatakan dia hanya berkata, dia ambil tongkatmu, disuruh ambil tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mereka, di depan mata mereka kepada bukit. Jadi berkata, speak to the rock, speak to the cliff, kepada bukit batu, kita hanya bicara supaya kemudian air keluar dari bukit batu itu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Tetapi apa yang Musa lakukan? Wah, bilangan 29 sampai 11 setelah dia kumpulkanlah mereka diambil tongkat, betul seperti perintah Tuhan, diambil tongkat dari hadapan Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nanti kita akan lihat tambahan kita ya. Apa arti kata durhaka di sini yang cukup menarik ya? Kenapa dia bilang orang lain durhaka? Nanti kita lihat ya. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia sudah mengambil hak Allah ya. Apakah kami, mesti Allah Allah yang keluarkan. Ayat 11. Tapi sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Kenapa enggak hanya 1 kali? Atau kenapa tidak 3 kali? Nanti cukup menarik kita lihat. Kenapa cuma 2 kali? Secara lebih spesifik 2 kali dia hantam batu. Dia pukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, ayat 9 menyatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Sejauh itu bagus. Oke, udah betul ya. Tetapi di ayat 10 gantinya berbicara kepada batu karang dari mana air kemudian akan mengalir sebagai ekspresi yang menakjubkan dari kuasa Allah. Cukup menarik kan kalau kita bicara air itu keluar. Musa gantinya memukulnya bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Musa pukul 2 kali. Ya, memukul batu dan menyebabkan air keluar dari batu itu cukup menakjubkan ya. Cuman pukul air keluar, wah itu hebat juga ya. Tetapi tentu saja tidak sehebat jika hanya berbicara kepada batu itu dan air keluar. Itu lebih hebat lagi kalau kita berbicara, airnya keluar. Itu lebih hebat, tapi Musa tidak lakukan. Musa tidak lakukan. Tentu dilihat dari permukaan, dari atasnya saja. Mungkin hukuman Allah terhadap Musa terlihat sangat ekstrim. Setelah semua yang Musa lalui, dia sudah menderita untuk Tuhan, dia telah dicela, bahkan bukan hanya oleh umat-umat, dicela bahkan oleh kakak-kakaknya sendiri, dihakimi, dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak akan diizinkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian? Kenapa tidak? Nah, selama kisah ini diceritakan, orang-orang yang bertanya-tanya, mengapa? Kenapa? Hanya karena satu tindakan terburu-buru. Tindakan apa terburu-buru itu yang kita lihat ya? Telah menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang sudah lama dia sendiri
nantikan. Nah, menurut Anda, pelajaran apa yang seharusnya dipelajari oleh anak-anak Israel dari apa yang terjadi pada Musa? Jadi kenapa Tuhan harus hukum Musa? Nanti kita akan lihat di akhir pembahasan tambahan kita. Kenapa ini juga menjadi teladan bagi kita semua. Ya, dan juga termasuk saya sebagai pemimpin, ya, pemimpin rohani mungkin di Jemaat Fisdak, ya. Apa kira-kira pelajaran yang dapat saya pelajari? Nah, pertama kita lihat, ya, sebagai tambahan kita, bahwa Musa marah. Tentu saja Musa marah, dan kemarahan itu adalah satu hal yang sering kali terjadi di antara kita, ya. Menurut siapa namanya ini, penulis ini, saya tidak sempat lihat lebih jelas namanya, ya. John, saya percaya namanya, ya. Oke, Jeff Scott, ya, dia menulis artikel di website ini, ya, Truth Applied. Dari sumber-sumber kemarahan itu adalah mungkin perasaan kita itu terluka, harga diri kita, pride kita, ya, harga diri kita, ya, terluka, hati kita terluka. Itulah menyebabkan kita marah. Kita marah juga karena mungkin ada ketidakadilan yang apa? Yang dilanggar, hak-hak kita yang dilanggar, injustice. Atau kita marah karena, waduh, masa depan saya ini apa? Terancam, ya, ketakutan oleh sebab apa? Masa depan yang terancam. Kenapa saya tiba-tiba dipecat padahal saya masih bekerja dengan baik? Kenapa saya harus dipecat? Jadi ada ketakutan, ya. Dan yang keempat adalah frustrasi. Kita frustrasi. Kenapa? Karena usaha yang kita sudah lakukan, kita sudah rancangkan untuk lakukan apa? Tidak jadi, makanya kita apa? Kita marah. Ya, kita marah, dan marah itu penyebabnya, ya. Penyebab sumber-sumbernya itu ada yang terjadi di dalam diri kita secara emosi, tetapi kemudian kemarahan itu harus apa? Harus ada yang dikeluarkan dari dalam tubuh, itu keluar, ada yang harus kena, ya. Siapa yang kena? Ya, mungkin orang yang melukai kita itu yang kena. Orang yang membuat ketidakadilan kepada kita marahi dia atau apa? Frustrasi kita kepada usaha-usaha kita untuk didik anak dan lain, atau di dalam keluarga tidak berhasil, maka anak-anak atau istri kita atau suami kita yang apa, ya, yang kena kemarahan tersebut. Jadi menurut Webster kemarahan itu adalah apa? Perasaan tidak senang yang kuat, dan biasanya antagonisme, yang apa? Antagonisme artinya perasaan yang bertentangan, ya, terhadap atau melawan sesuatu yang perasaan ini tidak senang karena tindakan yang diperlakukan kepada kita bertentangan atau melawan kehendak kita. Jadi kita harus apa? Lawan hal tersebut, ya. Nah, kemarahan sendiri, kata marah ini sendiri sebenarnya tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah, ya, kalau kita marah, ya? Kenapa tidak salah? Nah, marah itu sebenarnya, kata kemarahan itu sendiri itu sebenarnya tidak salah karena itu tergantung dari penyebab kemarahan. Ya, penyebab kemarahan itu apa? Apakah karena saya merasa terluka, kenapa saya diremehkan? Nah, itu jadi masalah, kan? Penyebab kemarahan itu, dan berikutnya apakah masalahnya juga apakah kemarahan itu dapat dikendalikan atau tidak. Jadi kenapa? Apa penyebab kemarahan itu? Apa yang menyebabkan kemarahan itu muncul in the first place? Lalu apakah kita dapat mengontrol kemarahan tersebut? Alkitab berbicara tentang marah, ya. Efesus 4 ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, ya, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi bisa kita marah, tapi jangan berbuat dosa. Jadi dosa itu apa, ya? Jangan, artinya kemarahan itu kita tujukan, ya, towards or against something. Sesuatu yang kita marahi itu adalah sesuatu yang apa, ya? Yang tidak membawa kita untuk berbuat dosa. Apa contohnya? Nanti kita akan lihat, ya. Nanti kita lihat, ya. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam. Jadi kontrol kemarahan tersebut. Jangan sampai apa? Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa? Kalau Anda baca ayat 27, Efesus 4 ayat 27, karena kalau sudah dibiarkan berlarut-larut, setan yang akan ambil kontrol. Jadi kalau kelamaan marah kita itu, maka itu kita akan dikuasai oleh setan. Makanya jangan sampai matahari terbenam, dengan kata lain ayat ini katakan, ya. Jadi itulah, kita dikatakan kalau jangan marah, tetapi marah kita seringkali harus bukan harus marah, ya. Kita seringkali marah terhadap apa? Marah terhadap sesuatu, ya. Terhadap sesuatu atau melawan sesuatu. Sesuatu itulah yang membuat kemarahan itu menjadi benar atau tidak apa? Tidak benar. Ya, apa yang kita marahi itu? Misalnya, kita lihat Tuhan marah terhadap dosa, ya. Allah kita itu marah terhadap dosa, ya. Allah yang Maha Suci, yang Maha Benar, ya, tidak menerima dosa, dia marah kepada dosa. Apakah Allah berdosa saat Allah marah terhadap dosa? Nah, kalau kita bicara tentang marah,
Arti kita marah itu biasanya arti terhadap sesuatu itu kita menginginkan kehancuran ya. Orang yang menyakiti kita ingin dia itu apa? Idenya itu hancur ya. Atau dia mencoba untuk menghancurkan masa depan saya marah kepada dia. Harapan saya adalah saya ingin menghancurkan karena dia sudah menghancurkan masa depan saya misalnya, maka saya menghancurkan juga apa? Masa depan dia. Jadi kemarahan itu biasanya menimbulkan kehancuran terhadap sesuatu. Nah, kalau Allah marah terhadap dosa, maka artinya dia menginginkan kehancuran dari dosa. Ya, dia mengasihi orang berdosa. Ya. Allah mengasihi orang berdosa. Dia mau kita apa? Bertobat, berbalik, jangan berbuat dosa lagi. Karena Allah marah terhadap dosa. Dia tidak ingin dosa itu tetap hidup. Dia ingin dosa itu mati. Dia ingin dosa itu mati dan orang yang berdosa hidup. Itu dia ya Allah kita ya. Dia mengasihi orang berdosa, membenci dosa kita. Dia membenci dosa artinya dia menginginkan kehancuran daripada dosa itu. Tapi itulah Allah. Dia fokus Allah kepada sesuatu itu adalah dosanya. Tapi bagi kita yang kita manusia kalau kita marah, yang kita marah itu mungkin karena orangnya yang kita marah. Kenapa? Karena melukai perasaan kita, harga diri kita dilukai. Kita ingin marah kepada orang tersebut. Nah, inilah amarah, berbeda antara amarah Allah dan amarah manusia. Dan Alkitab berbicara tentang amarah manusia ya. Yakobus 1:20 katakan, sebab amarah manusia yang selfish, yang berdasarkan harga diri yang terluka, itu artinya kesombongan kita, harga diri dan lain sebagainya, tidak diperhatikan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada saat kita marah itu, kita marah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kita menginginkan bukannya kebaikan, tapi seringkali ya kehancuran perasaan mereka. Alih-alih, saya pernah membawa khotbah dan mendidik ya, alih-alih psikologis ya, berbicara bahwa kalau kita sering memarahi anak kita, ada brain cell dalam otak anak-anak itu yang rusak, amigdala, apalah namanya ya, saya tidak sempat lagi mau taruh di sini. Tapi itu dapat merusak brain cell dalam otak orang yang kita marahi, anak-anak kita misalnya. Ya. Jadi itu tidak baik dengan kata lain. Karena yang kita marah orangnya bukan dosanya seringkali ya, bukannya dia kamu salahnya karena ini nak ya. Tapi kamu ini memang bodoh, kamu ini memang begini. Wah, kita hancurkan anak tersebut atau orang tersebut dan bukannya dosanya yang kita hancurkan. Jadi itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah menurut Yakobus 1:20. Dan itulah amarah manusia. Tidak heran Amsal 15 ayat 18 katakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pertengkaran atau perbantahan. Jadi marah dan bertengkar itu berhubungan. Kita sudah baca ayat ini kemarin ya. Yakobus 4:1-2. Jadi pertengkaran itu adalah hasil dari orang yang marah karena ada nafsu yang ada dalam tubuh kita, diri kita. Kita mengingini sesuatu, kita tidak memperoleh, maka kita marah. Kita menginginkan sesuatu, kita tidak peroleh. Saya mau suami saya, istri saya berubah. Wah, dia nggak berubah. Wah, saya marah. Kita marah, kita bilang kamu ini memang seperti ibumu, seperti mamamu, seperti bapak, dan lain sebagainya. Menghancurkan dengan kata-kata kita ya. Jadi kita menginginkan sesuatu, kita tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa dengan marah dengan kata lainnya, dan bertengkar karena kamu tidak berdoa. Jadi amarah manusia beda dengan amarah Allah. Itu amarah Allah supaya kita suci. Tapi amarah manusia itu seringkali karena adanya selfishness, kepentingan diri kita sendiri. Harga diri, kesombongan, ya, hawa nafsu kita yang tidak terpenuhi. Nah, coba kita lihat. Bahayanya daripada marah manusia itu, ayat Yakobus 4 ini katakan apa? Dapat membuat kita apa? Membunuh. Ya, kamu mengingini sesuatu, ya. Ya, kalau kemudian kamu iri hati, tidak dapat yang kamu ingini, kamu sampai bahkan apa? Membunuh ya. Jadi siapa kira-kira ya? Siapakah yang dapat kita pikirkan di dalam tokoh Alkitab yang digambarkan dalam Yakobus 4 ayat 2 yang mengingini sesuatu, tidak memperolehnya, lalu siapa? Lalu kemudian dia membunuh. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah yang marah dan dosa itu adalah apa yang terjadi kepada Kain ya. Katakan bahasa Indonesianya, mengapa hatimu panas dan mukamu apa? Muram. Ya. Bahasa Inggrisnya bukan hati panas, itu artinya marah. Why are you angry? Jadi pada saat itu Tuhan berkata, kenapa kamu marah? Kenapa mukamu muram? Ya. Kenapa kau tidak berbuat baik? Kalau itu hati-hati Tuhan kata, if you do what is right, will you not be accepted? Ya.
Kenapa? Apa? Dia katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi marah itu, pada saat kita marah, ya, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Jadi kalau sampai malam hari kita masih tetap marah, dosa itu bukan lagi di depan pintu, dia sudah masuk ke dalam kamar hati kita, ya, bukan lagi di depan pintu. Makanya jangan marah itu lama-lama, ya, supaya dosa itu jangan sampai masuk, ya. Jadi itulah sebabnya kita lihat bagaimana Kain, ya, dalam kemarahannya dia tidak mencapai tujuan yang dia inginkan, lalu kemudian dia apa? Membunuh adiknya, berdosa, ya. Ujung-ujungnya apa? Yang kemarahan yang ditimbulkan dari penyebab hawa nafsu kita, ya, dan tidak terkendalikan menyebabkan apa? Dosa, kematian daripada Habel. Jadi kita lihat sini ada hubungan erat antara marah yang menghasilkan dosa. Amsal 29 ayat 22 katakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar. Ada orang-orang di Indonesia, ada kampung-kampung tertentu atau suku-suku tertentu di Indonesia. Waduh, bangga sekali kalau dibilang, wah, tukang marah mereka. Itu marah itu seakan-akan tanda apa? Kita itu jago, kita jawara kita kalau kita dianggap sebagai orang yang gampang marahnya, gampang gusarnya. Hati-hati, ya. Hati-hati kalau kita bangga dengan kemarahan. Amsal 29 ayat 22 bahasa Inggrisnya, an angry man stirs up dissension and hot-tempered one commits many sin. Kemarahan itu menyebabkan apa? Dosa. Menuntun kita untuk berdosa. Jadi jangan pernah umat-umat Tuhan berbangga, wah, saya ini pendeta, saya ini gampang marah. Hati-hati berbicara. Kalau kita membanggakan kemarahan-kemarahan yang gampang terjadi, ya, itu akan komit banyak dosanya. Bahasa Indonesia cuma tulis pelanggaran, ya. Dan cukup menarik karena kata hot tempered atau hemah ini berarti itu marah, rage, ya, heat, rage, dan juga itu apa? Racun, ya. Dihubungkan bahwa pada saat kita gusar, lekas gusar, sesungguhnya kita sedang apa? Memiliki racun, ya, memiliki racun. Nah, kalau kita lihat, ya, di Amerika ini, ya, kalau ada warning ataupun apa, kalau kita diminta untuk berhati-hati, danger, dikatakan danger, ada racun. Ada biasanya kata racun itu dihubungkan dengan kata danger, berbahaya. Racun itu apa? Berbahaya. Tapi seperti pepatah ini katakan, anger, kata anger dalam bahasa Inggris itu artinya marah, ya. Anger is one letter short of danger. Kalau kita dari kata danger itu D-nya kita hilangkan, bahaya itu kalau D-nya dari kata bahaya itu kita hilangkan, maka yang sisanya itu adalah apa? Marah. Yang sisanya itu adalah marah. Kalau kita marah itu adalah sangat berbahaya. Karena itu adalah racun, hemah. Bahasa Inggrisnya hemah, racun. Kemarahan itu adalah racun, ya. Jadi Musa itu marah, ya. Dia marah kepada bangsa Israel, ya. Dia udah keterlaluan kamu selalu buat ini. Biasanya dia sabar, dan memang waktu dia dipanggil, waktu dia bangsa itu mau bertengkar dengan Musa dan Harun, ya, dia masih menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami harus buat? Lalu Tuhan katakan, kamu keluar, berbicara kepada gunung batu, lalu apa? Air akan keluar. Tapi tetap saja, dengan kata lain, waktu dia menghadap Tuhan, sekalipun dia sebenarnya masih marah nih, apa yang saya harus buat nih kepada bangsa yang keras kepala ini, tegar tengkuknya ini, ya. Dia marah. Jadi kemudian dia apa? Yang menjadi kita lihat pada umumnya orang yang marah itu pertama-tama yang terjadi dengan kemarahan itu adalah kata-kata. Kata-kata yang apa? Keluar, tidak heran. Mazmur 106 ayat 32 dan 33 berbicara tentang kemarahan Musa. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 106 ayat 32 dan 33? Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka. Kenapa apa yang celaka karena mereka? Sebab mereka memahitkan hatinya. Jadi masalah kemarahan Musa itu dia apa? Hatinya jadi pahit. Ya, his trouble come to Moses because of them, they rebel. Ya, jadi hatinya pahit sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi hati-hati dengan apa ya? Wounded pride kita. Seringkali kita kecewa, diremehkan, dikecilkan orang, ya, dicerca, dituduh yang nggak benar, ya. Pokoknya macam-macam orang bisa buat kepada kita. Hati kita harus sakit sekali. Ya, hati-hati juga kalau kita merasa hati yang sakit lalu kemudian kita harus berkomentar, ya. Maka apa yang terjadi? Ia teledor dengan kata-katanya. Bahasa Inggrisnya, for they rebelled against the Spirit of God and wrath
Words came from Moses' lips. Kata-kata yang apa? Yang keras, yang teledor, yang tidak sepantasnya, dengan kata lain, keluar. Ya. Kata-kata yang bagaimana yang keluar? Kata-kata yang mana yang keluar dari mulut Musa karena hatinya yang terluka pada saat itu, ya. Yaitu kata-kata yang dilatar belakangi dengan satu sikap bahwa dia lebih suci, lebih baik dari orang lain. A holier than thou attitude bahasa Inggris. Saya ini lebih baik dari orang-orang keras kepala ini. Masa mereka itu tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan atau saya katakan kepada mereka. Inilah yang Musa lakukan, ya. Bilangan 20 ayat 10, ya. Kita sudah baca dua malam ini, ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia, rash words, berkatalah dia. Kata yang keras, ya. Bahasa ini kalau bahasa di dalam kitab Bilangan 20 ayat 10 hanya dikatakan berkatalah dia. Tapi kalau kita hubungkan dengan tadi yang kita sudah baca dalam Mazmur 103, 32 dan 33, maka rash words, kata-kata yang keras, ya, kata-kata yang kasar keluar dari mulut mereka atau dari mulut Musa, ya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Wah, dikatakan orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Nah, cukup menarik, ya. Dia sedang berbicara kepada orang-orang durhaka tentang ketidakpenurutan mereka, tetapi apa yang terjadi? Itulah seringkali ketidakpenurutan orang lain. Seringkali kalau kita dalam keadaan marah, membuat kita berdosa, membuat kita juga menjadi tidak menurut. Kita juga menjadi tidak menurut. Kenapa? Dia katakan orang-orang ini, kalian orang-orang durhaka. Nah, kata cukup menarik lagi, saudara, ya. Kata durhaka di dalam bahasa Ibrani adalah marah. Untung sama dengan bahasa Indonesia, ya. Jadi rebels, orang-orang durhaka. Kamu, hai, dikatakan, dengarlah kepadaku, hai, marah. Hai orang-orang durhaka, itu bahasa dari kata apa? Dari kata Ibraninya marah, artinya rebellious, tapi arti selain pemberontak atau durhaka adalah tidak menurut. Kamu, hai orang-orang yang tidak menurut. Dengan kata lain, kamu tidak menurut. Ya. Dengan kata Musa katakan, kamu tidak menurut, aku ini yang penurut. Dengan kata dia bedakan, kamu itu tidak menurut, aku yang penurut. Saya lebih baik daripada kamu. Saya lebih suci, saya lebih baik daripada kamu. Ya, padahal kita lihat kemudian di dalam kemarahan, orang yang baik menjadi tidak baik, orang yang suci menjadi tidak suci. Kita tahu apa yang kemudian Musa lakukan, ya. Apa yang kemudian Musa lakukan. Tapi di dalam kemarahannya, dia memarahi orang-orang yang marah, memberontak. Tapi dia sendiri kemudian menjadi apa, ya? Menjadi pemberontak atau yang tidak menurut. Kenapa? Tuhan berfirman, katakanlah di depan mata mereka kepada batu itu supaya diberi apa? Diberi airnya. Tetapi apa yang Musa buat? Ya, dia gantinya dia berbicara kepada batu supaya air itu keluar. Tapi Musa, Bilangan 20:11 kata, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. 2 kali. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa 2 kali dia pukul? 1 kali aja cukup. Nah, kalaupun memang dia marah, kalau orang marah kan, waduh, dia hajar bukan hanya 1-2 kali, dia berkali-kali dia mungkin bisa hajar, ya. Kenapa cuma 2? Ya, kenapa Musa hanya pukul 2 kali? Ya. Kenapa? Karena di dalam perjalanan umat Israel di padang gurun, 2 kali saja ada air keluar dari batu. Dan di kali pertama, batu itu keluar karena Tuhan yang perintahkan untuk dipukul 1 kali. Jadi Tuhan perintahkan Musa, pukul batu itu 1 kali. Tetapi sekarang di Bilangan 20 ayat 11, Musa gantinya pukul 1 kali, dia apa? Pukul 2 kali. Ini saya ini di bawah Allah lah minimal. Allah suruh waktu lalu 1 kali, tapi sekarang saya pukul mungkin apa, ya? 2 kali. Dia pukul 2 kali. Tapi bukan itu saja. Cukup signifikan juga. Kenapa tidak berkali-kali atau 1 kali? Karena sudah sebelumnya 1 kali. Tapi kenapa 2 kali? Karena apa? Karena di padang gurun seperti saya katakan tadi, 2 kali air keluar dari batu, dan yang pertama itu terjadi di Keluaran 17 ayat 6. Maka aku berdiri, Tuhan katakan, aku akan berdiri di sana di depanmu. Waduh, biasanya, ya, ini cukup menarik sebelum kita lihat apa yang terjadi kemudian. Allah ini berdiri, Allah menghadap Musa. Kata lainnya daripada ayat ini kata, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, arti aku akan menghadap kepadamu. Tuhan Allah akan datang menghadap kepada apa? Kepada Musa, mewakili umat manusia Musa, ya.
Ini cukup signifikan. Kenapa? Karena kalau Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang utama, manusia yang datang menghadap kepadanya. Manusia yang datang berdiri di depan Allah. Tapi di sini coba kita lihat ada yang sangat signifikan. Ini menggambarkan tentang Yesus yang datang menghadap umat manusia. Yesus yang datang menghadap umat manusia direndahkan menjadi seperti hamba menghadap manusia dengan kata lain ya. Tapi seperti itulah. Ya, aku akan berdiri di sana di depanmu, aku akan datang kepadamu, menghadap kepadamu. Di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Inilah satu gambaran apa? Bahwa batu dipukul ya, dan batu atau rock itu dari bahasa Ibrani sela. Dan sela ini adalah seringkali orang-orang Yahudi atau orang Israel selalu berbicara tentang Allah itu dengan menggunakan kata apa? Selah. Allah itu adalah Selah. Misalnya Allah Selah, 2 Samuel 22:2. Ia berkata, ya Tuhan, bukit Selahku. Ya, Allah itu adalah Selah. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamat. Begitu banyak ayat di Alkitab berbicara tentang Allah itu gunung batu. Allah itu adalah Selah. Selah itu adalah gambaran lain daripada Allah. Jadi Allah itu harus dipukul. Allah datang menghadap manusia, menghadap Musa, dan dipukul satu kali. Yesus yang datang ke dunia dan harus mati. Ya, Yesus yang datang di dalam dunia dan harus mati. Jadi Keluaran 17 ayat 6, memukul batu, memukul Allah, menggambarkan Yesus yang datang menghadap manusia. Dengan kata lain, Yesus yang hanya satu kali datang dan satu kali apa? Mati. Jadi itulah sebabnya Allah tidak perintahkan waktu peristiwa kedua disuruh untuk keluarkan air, Allah tidak bilang lagi, Musa kali ini pukul lagi batunya. Ya, Allah tidak bilang begitu. Allah katakan apa? Katakan saja. Kenapa? Karena Keluaran 17 ayat 6 ini menggambarkan Yesus yang akan datang dan kemudian mati, hanya satu kali mati. Yesus tidak akan mati 2 kali untuk umat manusia. Cukup 1 kali saja Yesus mati. Tetapi inilah Musa adalah gambaran kita semua. Kita seringkali menyalibkan Yesus, kita menerima dia, ya, kita bertobat. Tetapi kemudian kita seringkali kita terus-menerus berdosa. Jadi pada saat kita terus-menerus berdosa, sebenarnya kita sedang memukul Tuhan kita itu berkali-kali. Ya. Kita membuat Yesus harus mati berkali-kali. Jadi kita harus ingat. Itulah sebabnya kalau kita selalu mengingat pengorbanan Yesus setiap harinya, kita melihat bagaimana Yesus yang berjalan menuju Bukit Golgota dengan tubuh yang hancur, bahkan tidak sanggup mengangkat kayu salibnya. Maka saudara dan saya, kalau setiap hari kita merenungkan perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota, maka kita tidak akan lagi memiliki satu kerinduan untuk berdosa. Saya tidak katakan kita tidak akan pernah lagi berdosa, tapi kalau itu terus menjadi pemikiran kita, maka kita akan apa? Aduh Tuhan, dijauhkanlah kiranya pada hari ini saya untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena saya tidak ingin memukul Engkau berkali-kali. Saya tidak ingin memukul Engkau berkali-kali. Tapi inilah yang terjadi ya. Kemudian Tuhan hanya katakan berbicara, tetapi Musa apa? Pukul batu itu apa? 2 kali. Seperti kita yang sering memukul mati Yesus Kristus itu berkali-kali. Allah menghukum siapa? Allah menghukum Musa. Dia tidak dapat masuk. Dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Orang Israel ini yang bersengketa atau bertengkar dengan Musa atau bertengkar dengan Allah secara tidak langsung, mereka dapat air. Ya, kenapa? Mereka tidak dihukum. Bukankah mereka yang penyebab masalah itu bukannya Musa kan? Penyebab masalah itu orang-orang Israel ini, orang-orang yang pemberontak ini, orang-orang yang suka bertengkar ini, orang-orang yang tidak menurut ini. Tetapi inilah ya, kenapa orang-orang Israel tidak dihukum? Karena Musa itu yang selalu menjadi mediator, pengantara bagi mereka. Musa lah yang selalu apa? Dalam kisah-kisah perjalanan orang Israel, Musa yang selalu menjadi pembela mereka. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan, lebih baik sayalah yang kau hukum daripada mereka. Selalu Musa seperti begitu. Dan peristiwa ini dalam bilangan 20 ini Musa kembali menjadi pengantara mereka sehingga mereka dapat apa yang mereka minta. Ya, kenapa? Karena ada yang menjadi pengantara bagi mereka. Nah, ada ahli-ahli Alkitab katakan Musa dihukum karena Musa bisa menjadi pengantara bagi bangsa Israel, tetapi tidak ada yang menjadi pengantara bagi Musa. Tidak ada yang mendoakan Musa. Ya. Nah, itulah sebabnya
Itulah sebabnya Rasul Paulus menganjurkan pada kita semua, mari kita saling apa? Mendoakan satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya pendeta yang mendoakan Anda, tapi Anda juga bisa terus-menerus tolong doakan pendeta-pendeta Anda di jemaat Anda masing-masing. Kenapa? Karena jangan kita berpikir pendeta itu hanya selalu menjadi pengantara bagi kita, mendoakan kita untuk tapi mari kita doakan juga pendeta supaya ada juga yang menjadi pengantara bagi pendeta tersebut ya. Itulah pelajaran sampingan yang dapat kita lihat dari kisah ini ya. Jadi bangsa itu tidak dihukum tapi Musa tetap dihukum ya. Kenapa Musa harus dihukum? Ya saya percaya pada saat kita memiliki banyak hak-hak istimewa, kita semua juga diberikan tanggung jawab. Jadi jangan pikir kalau kita menjadi seorang pemimpin maka saya tidak dapat diperlakukan hukum ataupun peraturan itu tidak perlu berlaku kepada kita. Nobody is above the law. Tidak ada seorang pun yang berada di atas di atas hukum, dengan kata lain ya. Lukas 12 ayat 48 berkata, sebab kepada orang yang kepadanya banyak diberi hak-hak istimewa menjadi seorang pemimpin, ya bukan berarti dia bebas untuk berbuat apa saja. Ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, kepada kita yang sudah mengetahui lebih banyak mungkin dari saudara-saudari kita yang mungkin tidak setiap hari seperti kita mengikuti pelajaran ya, kita mengetahui banyak hal dari firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita yang sudah mengetahui banyak. Jangan kita pikir, kalau gitu pendeta ya udah mulai saat ini saya tidak usah lagi dengar firman Tuhan supaya saya tidak banyak dituntutnya. Jangan begitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, betul akan banyak yang dituntut dari kita, tetapi pada saat yang bersamaan yang dituntut dari kita itu kalau kita menerapkan firman itu dengan sesungguhnya, dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tuntutan-tuntutan itu tidak menjadi arti apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak bisa dituntut karena kita telah menjadi pelaku firman. Ya. Tapi inilah ya. Jadi poinnya adalah Musa seorang pemimpin, kepadanya diberikan kepercayaan, kepadanya dituntut juga banyak. Dan kepada Musa mungkin apa yang dikatakan Amos 3 ayat 2 itu dapat diaplikasikan. Amos 3 ayat 2 katakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi mengatakan, Musa, hanya kamu yang kukenal sebagai pemimpin bangsa Israel dari umat Israel. Sebab itu aku akan menghukum kamu Musa karena segala kesalahan. Jadi Anda, saya, siapa saja pada saat kita menjadi siapapun umat Tuhan ataupun pemimpin umat Tuhan dan lain sebagainya ya, kita akan bukan berarti kita berada di atas penghakiman. Kita semua akan dibawa kepada penghakiman. Jadi Musa telah menjadi contoh yang tidak baik. Dia tidak menjadi contoh yang baik. Nah kalau saja Musa dibiarkan, ya oke lah, cuma satu kali dia salah, ini bangsa ini, waduh banyak kali mereka bersalah, tapi oke, Tuhan ampuni mereka. Kau Musa satu kali ini. Nah kalau Musa dibiarkan satu kali pun dia berdosa, ya dia dibiarkan, maka umat Israel atau kita semua akan juga memiliki alasan, kalau saya jadi pemimpin ya satu kali saya berdosa, satu kali saya bersinah mungkin ya nggak apa-apa, nggak perlu saya bertobat, nggak perlu saya minta ampun dari Tuhan. Itu menjadi presiden ya, menjadi hal yang tidak tentunya Tuhan dan kita inginkan. Tuhan ingin agar kita tidak berdosa. Dia marah kepada dosa. Dia ingin dosa itu dihancurkan. Dan dia pada saat kita sebagai pemimpin-pemimpin siapapun kita, marilah kita mempelajari dari pelajaran Musa ini. Bahwa Allah menginginkan satu kehidupan yang baik pada saat kita menurut hukumnya yang memerdekakan. Hukumnya yang memerdekakan. Kenapa? Karena pada saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita akan menjadi teladan bagi banyak orang lain. Kita menjadi teladan yang patut dicontohi bagi orang lain. Dan kita dapat membawa orang untuk melihat Tuhan yang akan terus-menerus menuntun kehidupan kita. Inilah dapat saya bawakan pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara sekalian yang masih bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Jika ada tambahan, silakan. Dari Om Rain, saya tidak melihat orang tua saya karena ada acara yang mereka harus ikuti. Mungkin dari Om Rain ada tambahan, silakan. Sangat lengkap, pendeta, bukan tambahan, cuma kita dulu pelajari bahwa
menjadi pemimpin itu harus bisa marah. Karena ada beberapa sifat manusia antara lain kolerik, sanguin dan lain-lain itu, dan pemimpin seperti Paulus kolerik dia, besar dengan Barnabas. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa bagaimana ya? Yesus sendiri juga pernah marah. Tapi Yesus tidak pernah marah untuk membela diri. Ya. Yesus marah membela orang-orang miskin dan orang-orang yang dituduh berdosa. Jadi ini sifat yang perlu kita jaga betul, jangan sampai Yesus ya marah, kenapa saya tidak bisa marah? Sedang Musa sendiri marah, ya toh? Nah, jadi ini pekabaran bagus sekali, pendeta, supaya mengajak kita banyak lebih rendah hati, dengar-dengaran. Maksudnya ya dengar-dengaran kepada nasihat-nasihat yang orang-orang tua kita atau berikan kepada kita. Terima kasih, pendeta. Ya, terima kasih Om Ren, terima kasih. Memang betul satu waktu Yesus harus menjungkir balikan meja-meja orang-orang yang sedang berdagang di Ka'bah Tuhan, ya. Dia marah dengan kata lain, tetapi pena inspirasi juga katakan pada saat dia melakukan hal itu, dia lakukan itu dengan hati yang menangis, ya. Ya, dia melakukan dengan hati. Jadi dia marah terhadap dosa yang terjadi. Dia ingin kehancuran daripada dosa tersebut, ya. Jadi itulah yang kita lihat. Jadi poin pertama yang kita harus tanya, kenapa kita marah? Apakah karena harga diri kita atau apa? Atau karena kita tidak suka melihat dosa yang masih ada? Kalau kita melihat karena ada dosa yang masih ada, mari kita apa? Marah-marah terhadap dosa, marah-marah dan masuk surga. Saya ingat khotbah yang dibawakan oleh pendeta Kalangi, ya, waktu beliau masih hidup, waktu saya masih mahasiswa di Unclub, dia berkhotbah karena sebelumnya ada seorang pendeta yang katakan, wah jangan marah-marah itu buat kita tidak masuk surga. Sahabat berikutnya, Dr. Kalangi berkhotbah, marah-marah tapi masuk surga. Ya, pertama marah karena apa? Marah karena terhadap dosa, dan pada saat kita marah pun kita juga harus mengendalikan kontrol seperti Yesus, dia kendalikan karena ada tangisan pada saat dia marah tersebut. Mungkin ada yang lainnya, Bapak Ibu Simatupang, Tante Semarandak, saudari kita lainnya Ibu Tina. Ya, silakan Bapak Simatupang. Ya, saya berdoa dan saya mengambil sikap khususnya di gereja. Kalau boleh saya tidak marah. Ya. Dan saya juga sudah mengambil sikap di gereja, apapun yang dibuat oleh anggota gereja, sesama anggota gereja, saya tidak mau sakit hati. Tetapi kadang-kadang seperti pelajaran tadi, pendeta, kita sudah berusaha, sudah berdoa untuk tidak marah, tapi ada saja ini orang-orang yang mengungkit, yang membangkitkan akan emosi kita. Akhirnya kadang-kadang kita tidak terkontrol, mau marah juga. Ya. Jadi bagaimana ini untuk mengatasi hal yang demikian? Sementara kita sudah mengambil sikap untuk tidak mau marah, sudah mengambil sikap untuk tidak mau sakit hati, tetapi setan mengganggu terus di dalam pengambilan sikap kita itu. Makasih. Ya, terima kasih. Alkitab berbicara tentang menghindarkan amarah dengan pergi sebentar ke padang gurun atau ke atas sotoh rumah. Jadi cari salah satu cara untuk mengatasi kemarahan selain kita harus berintrospeksi kenapa kita marah, apa penyebabnya adalah bagaimana kita mengontrolnya. Dan salah satu yang dapat kita lakukan untuk mengontrol kemarahan itu mungkin kita keluar dulu lah, ya, jalan-jalan dulu di taman lah, seperti atau pergi keluar. Jadi disitulah supaya kita dapat menenangkan diri, berdoa, dan kemudian saya percaya tapi kalau dalam keadaan yang panas, ya seringkali kata-kata yang rush words seperti yang Mazmur tadi berbicara tentang Musa itu seringkali dapat apa? Tidak terkontrol dan keluar. Jadi ya ini dibutuhkan kuasa Roh Kudus, ya. Itu bukan kuasa kita untuk dapat mengontrol kemarahan tersebut. Jadi kadang-kadang kita harus apa ya? Diam, mungkin kita harus diam dulu, tenang saja. Ya satu waktu dan kemudian apa? Biarkan waktu sedikit lah, kemudian kita coba menjelaskan duduk perkalanya jika itu yang merupakan dorongan Roh Kudus untuk kita lakukan untuk menjelaskan duduk perkara dengan orang yang marah atau yang perlu untuk ditegur oleh sebab dosa mereka. Ketua Tilar, silakan. Ketua Tilar. Ya, saya pikir marah itu penjabaran dari salah satu perintah Tuhan, perintah ke-8, jangan membunuh mungkin ya.
artinya habis orang kan marah akan berakhir kalau dia tidak bisa kontrol, bisa membunuh. Membunuh juga dengan perkataan, artinya kan dia bisa membunuh dengan kata-kata, menyakiti orang. Jadi membunuh tidak selamanya ambil pistol, tembak orang, atau senjata tembak orang, bisa juga dengan kata-kata, menyakiti dan membuat orang itu frustrasi dan bisa orang itu bunuh diri. Akibat kata-kata kita sendiri yang menyakiti orang lain. Itu bisa terjadi di kehidupan kita setiap hari ya. Kata-kata, saya mungkin tidak memukul orang, tetapi kata-kata saya bisa menyakiti orang. Teman kerja, atau anggota gereja, atau siapa saja. Itu bagian penjabaran mungkin ya pendeta dari perintah ke-8, jangan membunuh. Nah, saya bisa mengerti kalau kemarahan itu terjadi kepada orang lain. Yang saya mau tanya ini begini. Dalam Amsal 29 ayat 15 dikatakan rotan dan pengajaran mendatangkan akal budi kepada anak-anak ya. Tetapi anak yang dibiarkan mendatangkan malu kepada ibunya. Saya nggak tahu apakah itu terjadi bisa berubah oleh karena perubahan zaman, karena di zaman saya tidak dibesarkan oleh orang tua saya sendiri sejak kecil, tapi saya pernah hidup beberapa tahun dengan om saya yang punya anak. Jadi saya dengan anaknya juga dipukul dengan ban, sakit sekali. Yang saya bingung sampai sekarang, anak itu, nggak usah saya ya, karena saya bukan anaknya, sangat sayang kepada orang tuanya. Ya, kita tidak bicara gereja ya, gereja dia tidak satu gereja dengan kita. Karena saya juga tinggal waktu itu dengan mereka, saya belum Advent. Yang saya mau tanya, apakah itu Amsal 29 ayat 15 ini masih relevan dengan kehidupan anak saat ini, atau karena coba-coba kalau kita pukul ban anak kita di Amerika itu bisa berakibat masuk jail, ya. Kalau di Indonesia mungkin saya nggak tahu sekarang karena saya sudah lama di sini masih berlaku seperti itu. Di sekolah dulu saya dihajar dengan mistar kalau buat kesalahan, kalau PR-nya nggak selesai, guru akan hajar dengan mistar. Itu yang saya mau tanya. Amsal 29 ayat 15 itu apakah masih relevan? Iya. Apakah Amsal itu ini seringkali kita pikir bahwa rotan dan pengajaran itu berarti harus marah. Padahal kalau kita lihat kalau amarah dan rotan itu disatukan itu deadly sekali ya. Kalau pada saat kita marah itu biasanya ada hormon-hormon, Anda yang di dunia medis tahu ya, pada saat kita marah ada hormon-hormon keluar dalam tubuh kita sehingga tadinya kita kita menjadi lebih kuat, kita seakan-akan lebih geram, dan pada saat kita pukul dalam keadaan marah kita, waduh itu bukan lagi rotan dan pengajaran itu, tapi bisakah kita merotan tanpa marah? Bisakah kita merotan mengajar tanpa marah? Ya. Saya pernah artinya tidak selalu sempurna, tetapi pada akhir-akhirnya di anak saya yang terakhir ya, Sean itu ya, terakhir saya berbicara pada saat saya harus menghukum dia. Itu sudah di Amerika ya, saya pukul terus terang tangannya waktu dia melakukan pelanggaran. Tapi saya jelaskan kepada dia kenapa dengan suara yang saya tidak tinggikan. Kenapa Papa harus memukul Sean? Kira-kira Sean tahu kenapa? Apa penyebab Papa harus pukul Sean? Jadi saya mencoba untuk menyadarkan dia kenapa saya harus pukul dia. Ya. Lalu saya pukul dia. Artinya terus terang saja. Oke, ini cuma untuk supaya Sean ingat kenapa. Ini rotan. Saya nggak tahu apakah ini. Tapi itulah yang saya lakukan. Jujur saja, itu yang saya lakukan ya. Jadi saya pukul dia. Tidak dalam keadaan marah. Kenapa? Kalau saya marah maka itu akan membuat dia apa? Membuat dia bisa parah. Artinya sakitnya dan lain sebagainya. Tapi saya hanya ini mengingatkan. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan saya minta dia untuk jawab pada saya kenapa. Saya mohon maaf kalau apa yang saya nyatakan ini, tapi itu ekstrim sekali. Saya cuma ingat satu kali saya lakukan itu waktu di Amerika terhadap anak saya. Tapi itu yang saya pikir, dan dia mengerti. Ya, kenapa? Tapi poinnya adalah jangan kita membuat rotan dan pengajaran itu kita gabung dengan kata marah di situ, karena kata marah manusia itu berarti dia melukai hati saya, dia melukai harga diri saya. Tidak. Saya sedang mencoba untuk menyadarkan dia apa kesalahannya, dan dia harus dapat menjawab kenapa dia memiliki kesalahan tersebut. Tapi poinnya adalah
kita tidak diajar untuk marah kepada anak kita. Alkitab bahkan tidak melarang kita untuk membuat mereka marah bahkan ya. Efesus 6 ayat 4 katakan, kita sudah dengar ya. Hai, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat apa? Dan nasihat Tuhan. Nah, saya tidak sempurna untuk mendidik anak saya, terus terang saja tidak. Tetapi mari kita terus-menerus belajar untuk apa ya? Jika bisa dihindarkan pukulan itu, rotan tersebut, hindarkan. Tapi jika memang ada sudah sangat ekstrim dan mungkin ada bisikan roh untuk mengatakan, oke, mungkin kita harus pukul dia sedikit, ya, pukul dia sedikit, ya, saya pikir itu masih relevan. Saya percaya Alkitab itu bukan hanya relevan untuk di zaman Amsal, tapi juga untuk di zaman kita. Tetapi jangan kita apa ya, dalam keadaan marah, harus melukai, harus kita abuse anak tersebut. Karena saya tahu ada orang yang pukul, hajar anak mereka itu sampai orang Manado bilang bangka-bangka, bengkak, dan lain sebagainya. Tidak. Kita cuma menyadarkan mereka itu saja. Tapi saya tidak tahu, mungkin saya salah dengan apa yang setelah satu kali saya lakukan pada Sion. Mungkin orang-orang tua lainnya bisa koreksi saya jika saya salah. Bapak Simatupang. Ya, saya rasa kurang lebih pengalaman Pendeta Stephen sama dengan saya. Pada waktu kami tinggal di Balikpapan kan tahu kantor itu dengan ruangan hanya berapa meter saja. Kami ada peraturan di rumah, pulang sekolah, makan, lalu jam 3 harus tidur siang. Kebetulan saya pulang ke rumah, anak saya yang besar ini tidak tidur siang. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak tidur siang? Dikasih alasannya. Lalu saya tanya, kamu tahu aturannya bagaimana? Iya, Dedi. Jadi sekarang kalau begitu apa hukumannya? Pukul, Dedi. Lalu saya tanya, berapa kali mau dipukul? Lalu dia bilang, 3 kali, Dedi. Oh, sedikit itu. 5 kali, Dedi. Lalu saya tanya lagi, di mananya kamu mau dipukul? Saya tanya, lalu bilang, di sini, Dedi. Oke, saya pukul seperti Stephen tadi katakan, pukulnya itu tidak menyakiti kalau kita dengan tenang begitu mendisiplin, bukan marah ya, mendisiplin anak kita. Lalu setelah saya lakukan begitu, saya bilang, mari kita berdoa bertelut. Kami berdoa bertelut, lalu saya suruh kamu berdoa duluan, nanti dia yang tutup doa ini. Jadi sejak itu ya kami pelukan, ya sudah, aman. Saya kurang tahu apakah baik atau tidak baik, tapi bagi saya itu baik bagi saya. Makasih. Terima kasih. Ketua Tilar, silakan. Mau disambung? Ya, ada similar dengan pendeta dan Bapak Simatupang. Jadi ini terjadi ketika Brahmi, anak saya yang sekarang sudah dewasa 30 tahun. Jadi waktu itu dia punya umur sekitar umur 8 atau 9, sekitar antara situ. Saya satu waktu ada ambil ban, ini di Amerika ini. Terus saya bel, tapi saya ukur lah, karena memang sudah agak keterlaluan kan. Cuma 1 kali itu. Saya tidak tahu dia call 911. Wah, siang-siang hari Minggu. Apartemen saya digedor. Duduk saya pikir ini orang tidak sopan ini datang gedor apartemen saya. Saya mau marah, kan dia gedor kuat sekali. Jadi begitu saya buka, loh kok polisi. Dia dorong saya, dia langsung masuk kamar. Masuk ke kamar kita. Dia periksa, Brahmi nggak ada bekas pukulan. Dia tanya, saya tanya kenapa Pak? Dia bilang, ada yang call 911. Saya cuma make sure officer ini bilang dia cuma pastikan bahwa tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Begitu polisi pergi, saya panggil Brahmi. Saya bilang, kamu call polisi? Iya. Kenapa? Dia tidak mau berani bilang. Oh, saya langsung tukar. Oke, sekali lagi, Papa. Saya tanya dia, kamu tahu buat kesalahan kan? Nah, itu yang saya punya kesalahan. Saya tidak kasih tahu. Saya tidak bicara dari hati ke hati sebelum saya pukul dia. Itu kesalahan saya. Tetapi sesudah dia panggil polisi, saya panggil dia, saya bicara. Saya bilang, kamu tahu kesalahan kamu, apa yang kamu buat. Dia menyadari. Saya bilang, Papa akan tetap lakukan itu dan kau boleh panggil polisi. Nanti polisi yang besarkan kamu. Oke? Polisi yang bikin besar. Mungkin kau lebih pikir polisi yang bisa
didik kamu lebih baik. Sejak saat itu saya tidak lagi pernah pukul dengan ban. Cuma seumur hidup dia itu cuma 1 kali saya. Lain itu saya cuma tegur mulut. Itu ya. Itu sekali saya terjadi setelah di Amerika. Jadi makanya saya tanya tadi ke pendeta, apakah itu masih relevan dengan pendidikan di Amerika atau itu hanya dulu, apalagi di zaman kita ya, di Indonesia zaman saya itu bel itu dengan cambuk sapi, kalau orang yang punya sapi itu pasangan itu. Ya, artinya poinnya adalah bukan soal rotan dan apa ya, tapi bagaimana hasil daripada rotan dan pengajaran itu, ya, anak-anak yang menyadari apa itu yang benar, apa yang tidak benar, apa itu yang salah, mana yang tidak salah dengan telan. Jadi tujuannya apa untuk tujuan kita? Kalau kita hanya main pukul anak karena kita sakit hati dengan tindakan mereka, kita ada masalah di kantor, lalu kita tidak bisa balas kepada bos, kita balas pada anak kita, itu kita harus apa? Kita harus bertanya-tanya dan kita minta tuntunan Tuhan. Kalau bisa seperti bukan seperti Bapak Simatupang bagus sekali dia berdoa sesudah itu. Tapi sebelum kita menghukum anak kita sekalipun dengan sedikit rotan mungkin ya, kita mungkin bisa berdoa kepada Tuhan. Apakah ini yang harus kita lakukan atau mungkin ada rotan-rotan lain yang dapat kita lakukan seperti hal-hal yang time out dan atau apa istilahnya hukuman-hukuman lain. Tapi poinnya adalah anak-anak harus mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi masalahnya sekarang yang tidak benar sekalipun dibenarkan oleh orang-orang tua zaman sekarang ini ya. Jadi seringkali kita lihat itulah entitlement di antara anak-anak karena mereka tidak lagi tahu, kalaupun mereka buat salah, mereka tahu ada orang tua yang akan bulldoze segala kesalahan ataupun konsekuensi yang dapat mereka peroleh. Jadi itu yang kita harus hindarkan. Jadi jangan sampai kita ke ekstrim. 2 ekstrim, jangan kita biarkan anak-anak tersebut dengan apa saja yang mereka mau, atau jangan kita abuse anak-anak tersebut. Jangan kita hajar mereka, pukul, dan lain sebagainya. Akhirnya rusak mental mereka, dan lain sebagainya. Jadi harus balance dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan terhadap anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Ketua Tilat. Ada lagi mungkin yang lain jika tidak? Oh, Tante Sumaranda, silakan Tante. Biasanya yang cepat marah itu Bapak. Artinya sensitif telinganya. Bagaimana biasanya dalam keluarga ini? Bapaknya sudah marah, lalu ibunya membela. Bagaimana? Itu saya mau tanya. Ada yang ya mungkin orang ya enak terjadi mana saya pernah lihat. Karena bapaknya sudah terlalu begitu dia emosi, ibunya mau nggak mau harus membela. Bagaimana pandangan Ya, terima kasih Tante. Jika tidak membahayakan nyawa anak tersebut, misalnya sang bapak itu hajar habis-habisan, misalnya, itu tentu saja ibu itu harus memang masuk di situ. Tapi jika itu belum separah yang artinya membahayakan nyawa ataupun jiwa anak tersebut, mungkin usahakan jangan berbicara atau bertentangan di depan anak. Itu selalu yang kita sering dengar ya. Jadi ibu dan ayah itu kalau bisa jangan kita memiliki kalau misalnya ada hukuman sedikit, tapi waduh ada yang mungkin ibu yang nggak tega, biarpun ibunya dihukum sedikit, misalnya diambil cellphone-nya, diambil iPad-nya, ibu rasa kasihan anaknya menangis, aduh Pak kembali. Jadi artinya rame lah antara ayah dan ibu hanya karena iPhone atau iPad yang diambil dari anak kecil untuk dihukum sedikit ya, karena dia sudah terlalu banyak dia main. Lalu ibu dan ayah itu bertengkar di hadapan sang anak. Kalau itu terjadi, itu rusak sekali ya, karena Alkitab sudah katakan pada saat suami dan istri itu menikah mereka menjadi satu ya, termasuk bagaimana cara mereka untuk mendidik anak mereka disatukan, dan jangan pernah anak-anak itu idealnya sekali lagi ya, jangan pernah anak-anak kita melihat pertengkaran di antara orang tua. Kalau enggak ya mereka akan tahu ada yang bisa digunakan atau dipermainkan di antara sesuai dengan kehendak mereka. Harus sejalan ya. Harus sejalan. Harus sejalan. Terima kasih. Baik, jika tidak ada, mari kita dari live stream. Jika tidak ada juga live stream, Dek? Tidak ada, Pendeta. Tidak ada. Mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita berdoa bersama pada saat ini. Ada yang mungkin dapat disampaikan dari Zoom? Silakan. Jika ada hal lain dapat kita doakan.
Jika tidak ada dari live stream, silakan deh. Baik pendeta, yang pertama dari Ibu Meti Maramis, kata tolong doakan adiknya yang bernama Ibu Rike Maramis yang sedang proses persiapan untuk operasi hari ini di Rumah Sakit Siloam Manado. Ibu Rike Maramis. Ya, ini adik daripada Ibu Meti Maramis. Dia akan dia akan operasi dia atau apa? Iya, operasi. Oke. Baik, terima kasih. Lalu, Ibu Meti ya yang selalu bergabung bersama kami. Terima kasih. Ya, silakan Dek. Lalu yang kedua dari Ibu Naslin Lumbasi, katanya tolong doakan agar kami sebagai orang tua dapat mendidik anak-anak agar tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Baik, ada lagi? Dan silent request dari Tante Femi Kiroyan. Oh, oke. Ya. Thank you, pendeta. Terima kasih. Baik, mari kita bersatu dalam doa, saudari. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada saat ini kami dapat mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami mendapat pengalaman dari apa yang telah terjadi kepada Musa dan umat-umat Israel seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 20. Kiranya kesalahan Musa ini yang begitu jujurnya dicantumkan di dalam Alkitab, karena Alkitab tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan bahkan tokoh-tokoh utama di dalam Alkitab itu, tetapi telah menunjukkan untuk dapat menjadi satu pelajaran kepada kami semua Tuhan. Kami dapat memperoleh satu pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang Musa telah lakukan. Bahwa dia tidak mendapat hak istimewa karena dia melakukan tugas istimewa bagi Tuhan, tetapi semua harus dihadapkan di penghakiman Tuhan dengan segala perbuatan baik yang baik ataupun yang tidak baik yang telah kami lakukan. Biarlah ini dapat menjadi satu dorongan bukan supaya kami takut Tuhan, tapi supaya kami dapat selalu bergantung sehingga Engkau akan membawa kami, membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan hanya hal-hal yang terbaik yang Engkau kehendaki terjadi, bahkan dengan kuat kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami dapat mengurangi atau menghilangkan kemarahan-kemarahan yang disebabkan oleh karena perasaan-perasaan atau sebab hawa nafsu ataupun penyebab yang keluar dari dalam diri kami yang selfish atau kesombongan yang ada dalam diri kami. Tapi kami dapat berserah sepenuhnya seperti Yesus yang tidak menaikkan suaranya, Yesus yang tidak harus berteriak, Yesus tidak harus marah supaya karena dia tersinggung. Tapi biarlah kami dapat menjadi seperti Yesus yang memiliki kelemah lembutan yang sejati. Dan dari pembahasan kami, biarlah kami juga dapat berdoa bersama-sama seperti dengan Ibu Naslin Lumbasi agar kami dapat mendidik terus anak-anak kami di dalam Tuhan. Agar mereka semua dapat mengetahui mana kehendak-Mu yang terbaik yang akan menjadi bahagian mereka, yang akan membawakan kebahagiaan yang sejati bagi anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan bersama-sama dengan Ibu Naslin Lumbasi dan semua yang sudah berbakti, yang memiliki mungkin anak-anak yang bahkan masih kecil ataupun sudah dewasa sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memiliki kesempatan untuk berbakti. Hamba-Mu ingin terus berbakti kepada umat-umat Tuhan yang selalu berbakti melalui Zoom dan live stream seperti keluarga Simatupang, Om Rain yang tadi juga bersama-sama dengan kami, Ibu Yosina Titioka juga yang bersama-sama kami, Ibu Syane Laloan, itu khususnya untuk Ibu Syane Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menuntun dia untuk melihat rancangan surga, khususnya dalam usaha untuk mendapatkan visa untuk Amerika Serikat untuk kembali bertemu dengan Jane. Kami berdoa untuk ibu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu yang ada di Zoom maupun di live stream. Hamba ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Meti Maramis yang ingin kami mendoakan adiknya Ibu Rike Maramis yang akan menghadapi operasi pada saat ini. Kami berdoa kiranya semua itu berjalan dengan baik. Dan jika kami dapat bermohon, berikanlah kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu itu adalah dapat disesuaikan dengan kehendak yang dapat kami sampaikan kepadamu. Dan kehendak-Mu kami percaya hanyalah yang terbaik saja. Itulah sebabnya kami ingin serahkan. Kami serahkan permohonan Ibu Meti. Itu juga dapat menjadi permohonan kami semua. Untuk yang terbaik dapat terjadi kepada Ibu Rike Maramis. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga sahabat hamba-Mu, keluarga daripada Femi Tuhan, dengan saudara Paul Walangitan, keluarga Walangitan, Kiroyan. Kami berdoa Tuhan, tuntunlah terus keluarga ini. Kami hanya dapat melihat
bagaimana menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan mereka. Tuhanlah yang selalu membawa mereka untuk selalu dapat melihat jalan-jalan terang yang Tuhan ingin mereka untuk lalui. Berkatilah mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka, baik melalui pelajaran-pelajaran yang Saudara Paul Walangitan bawakan, ataupun lagu-lagu pujian yang Saudari Femi juga dapat bawakan bersama dengan suaminya. Berkatilah keluarga ini Tuhan. Biarlah mereka selalu mendapat berkat dari surga untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami terus berdoa Tuhan bagi semua yang selalu dapat kami doakan. Hamba-Mu ingin berdoa kembali mengulangi doa yang tadi hamba sudah sampaikan secara langsung dengan Ibu Susan Lim yang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai beliau di dalam proses kesembuhan yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Jane yang pada hari ini kembali harus menjalani cuci darah Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai Jane. Kami hanya dapat melihat Jane Ronenu yang Tuhan telah sertai. Kiranya penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagiannya dan menjadi bagian lagi saudara-saudari kami lainnya yang lain yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Ini hamba mungkin tidak sempat lagi sebutkan karena waktu pada saat ini Tuhan. Tapi kiranya Tuhan akan mendengar selalu permohonan mereka. Hamba-Mu ingin juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang telah berbakti melalui Zoom. Seperti Saudari Silvana Masilonda, Saudari Eti Sumanti. Berkatilah mereka dan keluarga mereka. Berkatilah juga bersama-sama dengan kami Pendeta Muda Tulus Nainggolan, Saudari Iin Nainggolan Sain Solar. Berkatilah mereka Tuhan. Dengan berkat-berkat surga dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan akan selalu memberkati mereka. Berkatilah Karen Nainggolan Tuhan, dan juga Yando dan Nani, bersama-sama dengan baby Elliot yang bersama-sama dengan mereka saat ini dalam liburan mereka di New Jersey. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus tentang rencana-rencana surga yang akan terus menjadi bahagian di jemaat-Mu, jemaat Fisdak ini Tuhan. Biarlah hanya rancangan-Mu saja Tuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan akan selalu melihat jemaat ini. Dan Tuhan menggunakan hamba-Mu dan semua anggota-anggota jemaat, semua umat-umat Tuhan untuk dapat bersama-sama memikirkan dan merancangkan yang terbaik yang dapat terjadi bagi jemaat ini. Dan juga anggota-anggota jemaat. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sumendap Sembiring, bagi Regan dan Arda dan baby Adriana. Tuhan, kami berdoa Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Segala urusan-urusan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan selalu memberikan kepada mereka jalan-jalan keluar. Hamba-Mu juga berdoa bagi Tante Feli Sumendap, Tuhan. Tante Feli Sumendap Walewangko. Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai Tante Feli di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah penyertaan surga akan selalu nyata dalam kehidupan Tante Feli. Tuhan akan menuntun dia untuk melihat jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal yang dia dapat lakukan, biarlah semuanya itu mendapatkan persetujuan yang pasti dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami percaya karena kami percaya kepadamu. Itulah sebabnya kami telah menyerahkan permohonan dan doa ini Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung ya. Sampai bertemu kembali besok, kita membahas kembali lanjutan pelajaran kita tentang Musa ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Ya.